Kingsbury Run, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat merupakan wilayah kumuh, suram dan berbahaya di negeri Paman Sam pada era tahun 1935 sampai dengan tahun 1938. Dikatakan demikian karena wilayah itu diisi banyak sekali gelandangan dan orang buangan akibat dari peristiwa depresi besar yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Pada era ini, banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi. Beberapa area kosong di tempat itu bahkan dijadikan sebagai tempat pemukiman ala kadarnya oleh orang-orang miskin dan tunawisma. Sedangkan di area di sebelah timur dipenuhi dengan bar, tempat perjudian, dan rumah bordir bernama The Roaring Third. Tak hanya dijejali oleh gelandangan dan tunawisma, Kingsbury Run juga diteror oleh masalah pembunuhan berantai yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pembunuhan berantai ini dikenal dengan sebutan The Cleveland Torso Murder, atau kalau diartikan pembunuh batang tubuh dari Cleveland. Sebutan itu muncul karena merujuk pada kebiasaan sang pembunuh yang kerap memutilasi dan memotong tubuh korbannya hingga hanya menyisakan potongan tubuh tanpa lengan dan kaki. Reputasi Kingsbury Run sebagai tempat orang-orang buangan kian sangat mengganggu dengan penemuan mayat seorang wanita pada bulan September 1934. Mayat wanita ini ditemukan mengambang di danau Erie Brayton. Karena ditemukan di danau, wanita berusia 30 tahun ini yang tidak diketahui identitasnya dikenal dengan sebutan Lady of Lake. Dari hasil autopsi, penyidik Kolonel E.G. Pierce mengatakan bahwa tubuh wanita itu telah dimutilasi pada bagian lutut. Pada bagian tubuh korban juga ditemukan semacam bahan kimia yang membuat kulitnya menjadi kemerahan dan kasar. Penemuan Lady of Lake itu dianggap seperti angin lalu, sebab pihak kepolisian belum menyadari bahwa wanita ini merupakan korban pertama dari rangkaian pembunuhan berantai yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hingga tepat 1 tahun setelah ditemukannya mayat Lady of Lake, yaitu pada bulan September 1935, 2 remaja laki-laki menemukan mayat yang telah terpotong-potong di bagian pinggul di Bukit Jackass. Kondisi mayat tanpa kepala ini ditemukan secara mengenaskan dalam kondisi terkebiri. Ketika ditemukan, tubuhnya tampak sudah bersih dan terlihat diletakkan dengan sengaja di balik semak-semak yang lebat. Pada jasad tersebut hanya melekat sepasang kaos kaki dan luka bakar di pergelangan tangan. Polisi pun memastikan bahwa pria ini meninggal karena kepalanya terpenggal. Setelah diidentifikasi, jasad itu ternyata bernama Edward Anderson. Pria berusia 28 tahun ini merupakan seorang homoseksual yang gemar mengunjungi rumah bordir di Roaring Dirt.
Selepas Endersey, polisi kembali menemukan mayat ketiga dengan kondisi yang serupa. Kepala pria berusia 40 tahun ini dipotong kemaluannya dan dikebiri. Kulitnya bahkan telah diinjeksi dengan bahan kimia. Menurut catatan ahli forensik, mayat tersebut telah meninggal selama berhari-hari. Sosok pembunuh terbukti telah mengawetkan mayatnya dengan cairan kimia. Kasus pembunuhan di Kingsbury pun terus berlanjut. Pada bulan Januari 1936, potongan tubuh wanita terbungkus koran dalam keranjang ditemukan di sekitar gedung Hart Manufacturing di Central Avenue. Semua sisa tubuhnya kecuali kepala ditemukan di sebuah tanah yang kosong. 10 hari setelah penemuan potongan tubuh tersebut, ditemukan kembali potongan-potongan berikutnya di dekat Central Avenue. Ketika diidentifikasi, terungkap wanita ini bernama Florence Polillo, pelacur dan pelayan bar yang tinggal di sekitar The Rolling Third. 4 bulan kemudian, 2 bocah laki-laki tanpa sengaja menemukan kepala seorang laki-laki etnis Kaukasia yang terbungkus sepasang celana dekat sebuah jembatan. Kehebohan penemuan kepala tersebut pun berlanjut pada keesokan harinya. Saat polisi menemukan sebuah torso atau potongan tubuh tanpa lengan dan kaki dari pria berusia 20 tahun yang cocok dengan potongan kepala di dekat jembatan tersebut. Jasad pria tanpa kepala ini memiliki 6 tato dan tidak bisa diidentifikasi. Sama seperti halnya Lady Lake, mayat pria itu pun tidak bisa dikonfirmasikan identitas aslinya. Belum genap 1 bulan dari penemuan mayat laki-laki bertato itu, pihak kepolisian kembali menemukan mayat pria berkulit putih berusia sekitar 40 tahun. Ia tewas dipenggal ketika berjalan melewati hutan di dekat Clinton Road. Dikatakan demikian karena bekas darah yang merembes ke tanah, diduga kuat pria ini dipenggal di tempat di mana jasadnya ditemukan. Menurut laporan tim forensik, mayat tersebut diketahui telah meninggal 2 bulan sebelumnya. 2 bulan berikutnya, tepatnya bulan September 1936, kembali ditemukan mayat pria tidak dikenal yang dibuang di parit. Hanya bagian tubuh bawah dan kaki saja yang berhasil dikumpulkan. Tim investigasi mengungkapkan, sosok itu berusia 20 tahun. Penyebab kematiannya masih sama, yaitu dipenggal di bagian kepala. Teror dengan adanya pembunuhan berantai di Kingsbury Run itu pun memunculkan kepanikan massal. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kolonel A.G. Pierce menduga bahwa pembunuh sebagai orang yang mengerti akan anatomi tubuh manusia. Hal ini terlihat dari penggalan kepala yang terpotong rapi dengan sekali tebas di leher. Jika pembunuh seorang amatir, tidak mungkin potongan kepala ditemukan secara rapih dengan berbagai cairan kimia yang ada di dalam mayat-mayat tersebut. Kekalutan massal akan pembunuhan ini pun kian membuncah. Direktur keselamatan yang baru bernama Elliot Ness menerima tekanan dahsyat dari masyarakat dan pejabat setempat. Kondisi itu merupakan hal yang tidak biasa bagi Ness. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok dengan etos kerja yang tak kenal lelah, disiplin, dan tegas. Ia merupakan penyidik gemilang yang berhasil memerangi operasi Al Capone di Chicago, Amerika Serikat. Ness juga bertanggung jawab atas unit pajak alkohol untuk Ohio bagian utara.
pada bulan Agustus 1934. Petugas kemudian mengutus detektif Peter Merylo dan Martin Zwielewski untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Kolonel E.G. Peace digantikan oleh Sam Gibber. Selepas pergantian penyidik, warga Kingsbury Run kembali diteror dengan penemuan sosok wanita di pantai Bretton Hall pada bulan Februari 1937. Wanita tanpa identitas ini diperkirakan berusia 20 tahun dan dia pun meninggal dengan kepala terpenggal. Berlanjut pada bulan Juli 1937 ditemukan tengkorak manusia di bawah jembatan Lorraine. Di sebelah tengkorak itu tergeletak karung goni berisi sisa-sisa tulang wanita kulit hitam berusia sekitar 40 tahun. Dari penyelidikan catatan dental, sosok wanita berkulit hitam itu dikenal dengan nama Rose Wells. Korban ke-10 ditemukan pada bulan yang sama. Jasad tanpa kepala berusia sekitar 30 tahun ini ditemukan di Sungai Cuyogoya. Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa pembunuh telah berhasil merobek perut dan jantung korban. Kemudian pada bulan April 1938, pihak kepolisian kembali menemukan potongan kaki di Sungai Cuyogoya. Sebulan setelahnya ditemukan 2 tas goni berisi potongan tubuh lainnya. Ketika diselidiki, dalam tubuh tersebut ditemukan beberapa obat-obatan yang diduga digunakan pelaku untuk melumpuhkan korban sebelum dipenggal. Pada bulan Agustus 1938, kembali ditemukan tubuh wanita yang terbungkus blazer biru, berkancing dengan selimut tua yang sudah kumal. Kaki dan tangan mayat ditemukan terpisah dalam sebuah kotak. Kepala korban dibungkus serupa, beberapa potongan tubuh bahkan terlihat diawetkan terlebih dahulu. Puncak dari kegemparan ini terjadi ketika polisi menemukan mayat lain yang diletakkan hanya beberapa meter saja dari jendela kantor Elliot Ness. Hal tersebut sontak membuat Ness dan pihak kepolisian naik pitam. Pasalnya, aksi ini terlihat seperti pelaku tengah mengejek kinerja penyidik yang dinilai lambat dalam menangani kasus ini. Dilanda frustasi dan tekanan yang hebat, pada tanggal 18 Agustus 1938, Ness beserta 35 petugas kepolisian dan beberapa orang detektif menggerebek Kingsbury Ranch. Alhasil sebanyak 300 orang lebih didepak dari rumah mereka. Bahkan sebanyak 100 rumah kumuh dibakar massal. Tentu saja aksi Ness itu dikecam publik. Kekalutan yang dirasakan masyarakat kian memuncak dengan tindakan aparat kepolisian yang brutal. Akan tetapi dengan terjadinya penggerebekan ini dan pembakaran massal itu, pembunuhan berantai pun berhenti. Setelah aksi penggerebekan dan pembakaran massal, pada tahun 1939, pihak kepolisian menangkap Frank Dolezal. Pria berusia 52 tahun ini ditangkap atas tuduhan pembunuhan Florence Polillo. Karena menurut keterangan, Dolezal sempat tinggal bersama wanita itu.
Hasil penyelidikan juga menyebutkan bahwa Dolezal mengenal sosok Edward Anderson dan Rose Wallace. Ia bahkan sering mengunjungi The Rolling Third dan dikenal sebagai sosok agresif yang gemar mabuk dan temperamental. Namun ketika diinterogasi, Dolezal memberikan sejumlah pernyataan yang tidak konsisten. Belum masuk ruang pengadilan, Dolezal ditemukan tewas gantung diri di dalam sel tahanannya. Namun ketika diidentifikasi, terdapat 6 tulang rusuk Dolezal yang patah saat berada di dalam selnya. Padahal sebelum masuk ke dalam sel, keadaan Dolezal baik-baik saja. Publik pun menyimpulkan dan ragu atas terpidananya Dolezal. Ada dugaan Dolezal dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh dan mengakui perbuatan keji yang tidak pernah dilakukannya. Setelah kematian Frank Dolezal, kemudian polisi kembali menangkap seorang laki-laki bernama Frank Sweeney. Sweeney adalah mantan prajurit medis pada era Perang Dunia Pertama yang bertanggung jawab untuk mengamputasi para prajurit di lapangan yang tertembak. Suspek ini kandidat paling sempurna dan cocok dengan deskripsi pembunuhan torso dari Cleveland. Sebelumnya Sweeney sempat menjalani wawancara bersama Ness dan mengikuti 2 tes poligraf secara terpisah. Sialnya, dia gagal dalam 2 tes ini. Dugaan kuat Sweeney sebagai sosok jagal di Kingsbury Run terletak pada kondisi mentalnya yang terganggu. Disebutkan bahwa dia menderita penyakit jiwa yang sangat-sangat parah. Sweeney sendiri merupakan sepupu dari anggota Kongres Martin Sweeney. Beberapa orang menyebut bahwa dirinya kebal hukum. Terlebih lagi ketika ia secara sukarela menyerahkan diri ke rumah sakit jiwa. Kecurigaan akan Sweeney ini pun diperkuat ketika ia berada di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Entah secara kebetulan atau memang dia pelaku pembunuhan. Ketika dia berada di dalam rumah sakit jiwa, pembunuhan berantai ini pun seketika terhenti dengan sendirinya. Dan memasuki di penghujung tahun 1939, tidak ditemukan lagi kasus pembunuhan oleh pembunuh torso Cleveland. Hingga kini kasus ini menjadi misteri, pembunuhan berantai yang tidak pernah terpecahkan dalam sejarah.